Kalau kita sedang belajar apapun agama, jangan nggak nanya, bertanya saja meskipun Anda sudah tahu. Tujuannya apa tadi bertanya? Untuk supaya yang belum tahu jadi tahu. Berikutnya ya, kita pengen tahu tentang dalil seputar rukun iman. Jadi kan ini tadi rukun iman ada 6 ya. Itu dalilnya apa? Kok bisa muncul 6 poin tadi itu? Nah, ada hadis sahih riwayat Imam Muslim, jemaah. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Ini panjang sekali hadisnya ya. Saya akan bacakan ya. Nanti saya ringkas kisahnya. Bismillahirrahmanirrahim. An Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala bainama nahnu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin ittala'a alaina rajulun syadidu bayati thiyab syadidu sawadi sya'r la yura alaihi atharus safar wa la ya'rifuhu minna ahadun hatta jalasa ila nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi wa qala ya Muhammad akhbirni anil Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadan wa tahujja al-baita in istata'ta ilaihi sabila. Qala sadaqta. Qala fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Qala fa akhbirni 'anil iman. Qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Qala sadaqta. Qala fa akhbirni 'anil ihsan. Qala an ta'budallaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Qala fa akhbirni 'anis sa'ah. Qala mal mas'ulu 'anha bi'a'lama minas sa'il. Qala fa akhbirni 'an amaratiha. Qala anta lidal amatu rabbataha wa antaral hufatul 'urat al-'alata ri'a asya' yatatawaluna fil bunyan. Qala thumma talaqa falabithu maliya thumma qala li ya Umar atadri manis sa'il. Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Qala fa innahu Jibrilu alaihi salam atakum yu'allimukum dinakum. Nah, rawahu Muslim. Ini Bapak Ibu namanya hadis Jibril. Disebutnya hadis Jibril. Isinya tentang apa? Tentang rukun Islam, tentang rukun iman dan ihsan. Saya ulangi. Ini disebut hadis Jibril karena yang datang itu Jibril kepada Nabi. Nanti saya sebutkan ya, saya terjemahkan. Namanya hadis apa Pak, Bu? Hadis Jibril. Isinya tentang apa? Tentang satu rukun Islam, tentang rukun Islam. Yang kedua tentang rukun iman. Jadi Jibril itu nanya sama Nabi rukun Islam apa, rukun iman apa. Terus yang ketiga apa? Ihsan. Nah, Jibril nanya sama Nabi ihsan itu apa. Jadi nanya berapa? 3 ya, setidaknya 3. Sebetulnya ada 4, tapi yang poinnya 3 itu. Ya 3. Ya. Nah ini jamaah, hadis inilah nanti yang kata para ulama disimpulkan rukun Islam itu maksudnya fikih, rukun iman itu maksudnya ilmu tauhid, ihsan itu maksudnya tasawuf akhlak. Makanya waktu itu saya bilang di sini ilmu yang hukumnya fardu ain itu ada 3, tauhid, fikih sama tasawuf atau akhlak. Diambilnya itu dari hadis ini, hadis Jibril. Ya, tentang rukun Islam, tentang rukun iman dan ihsan. Ihsan itu ya akhlak,
tasawuf itu maksudnya ilmu tasawuf. Kalau rukun Islam ya fikih itu, ilmu fikih Islam itu. Sholat, puasa, zakat itu rukun Islam ya. Itu fikih namanya. Tapi kalau ini rukun iman, nah itu tauhid ya, ilmu tauhid. Nah, sekarang saya akan cerita tentang hadis ini jemaah, karena ini kaitannya dengan rukun iman ya. Setelah ini nanti kita tanya jawab saja. Jadi jemaah, ada hadis sahih riwayat Imam Muslim yang tadi kita kenal dengan hadis Jibril. Sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an. Siapa? Sahabat Umar, Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Beliau cerita, suatu hari kami itu sedang ya duduk-duduk lah, nyantai-nyantai sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dzata yaumin, pada suatu hari. Jadi Nabi, Pak, ya bayangkanlah, dianggap saja di Masjid Nabawi. Nabi sedang duduk, nggak tahu ini di Masjid Nabawi atau di rumah ya, wallahu alam ya, karena nggak disebutkan. Pokoknya Umar dan sahabat yang lain bersama Nabi itu sedang duduk-duduk nyantai ya. Yang sering ngobrol-ngobrol duduk-duduk itu sunnah Nabi itu ya. Sering ngobrol. Tapi kalau ibu-ibu ngobrolnya ngomongin apa ini? Ya, jangan gibahin orang, Bu ya. Jangan gibahin orang. Ya, duduknya ngobrol yang tentang kebaikan. Pas lagi enak-enak ngobrol, Nabi dan para sahabat termasuk tadi ada Sayyidina Umar sedang ngobrol. Ittola'a alaina rajulun, tiba-tiba ada seorang laki-laki, Pak, datang, Pak. Seorang laki-laki. Wah, pakaiannya itu putih banget. Putih. Pokoknya seperti pakaian yang baru. Dia pakai pakaian yang serba putih. Bahkan rambutnya itu hitam sekali. Jadi ganteng ini, Pak. Laki-laki yang datang ini pakaiannya serba putih, ya, bersinar gitu. Terus rambutnya itu apa ya? Klimis ya, saking hitamnya tuh. Klimis bahasa kita ya, betul Saudara. Klimis ya, kayak orang pakai minyak rambut gitu kan. Ya, kayak habis mandi seger gitu ya. Padahal di gurun pasir itu kan banyak debu, Pak. Di Madinah itu kan ya kehidupan padang pasir, gimana sih, banyak debu, banyak kotoran ya. Kalau orang berjalan tuh pasti minimal pakaiannya kotor lah, lusuh. Lah ini kok ada orang datang, pakaiannya putih ya, rambutnya bersih, hitam, klimis ya. Tidak terlihat bekas safar. Apa itu safar? Perjalanan. Kayaknya orang ini enggak dalam perjalanan. Tapi kok kita enggak ada yang kenal. Harusnya ini orang jauh ini. Harusnya orang jauh, karena kami enggak ada yang kenal, kata Umar waktu itu. Kami enggak ada yang kenal. Ini siapa ini ya? Kok ganteng banget gitu. Harusnya dalam perjalanan, tapi kok bersih gitu. Nah, pada keheranan. Tiba-tiba laki-laki yang datang ini, Pak, yang tadi pakaiannya putih pokoknya sempurna lah ya. Dia duduk di depan Nabi, duduk, Pak. Nabi sedang duduk, dia duduk. Kemudian laki-laki itu menempelkan apa ini ya namanya? Lututnya ke lututnya Rasulullah. Jadi ditempel. Sambil tangannya itu diletakkan di atas paha. Jadi berhadap-hadapan itu. Betul-betul hormat lah di hadapan Nabi itu, betul-betul hormat, duduk sampai berdekatan sekali itu. Ya, ibarat kalau zaman dulu itu raja sama prajuritnya lah gitu ya. Diibaratkan seperti itu, terus duduk di depannya itu. Disandarkan ini, ditempelkan ya, lutut beliau dengan lututnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Nah, setelah begitu, tiba-tiba laki-laki yang ini tadi, karena nggak ada yang tahu ya ini siapa nih ya, rupanya pokoknya ganteng lah gitu ya. Ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Wahai Muhammad, kata laki-laki ini, tolong kasih tahu saya tentang Islam. Akhbirni anil Islam. Sebutkan kepada saya, kabarkan kepada saya tentang apa itu Islam. Nah, dijawab, Pak, sama Rasulullah SAW. Islam itu Anda bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Muhammad utusan Allah. Maksudnya aku adalah utusan Allah. Yang tiga, kerjakan sholat. Keempat, bayar zakat. Kelima, puasa Ramadan. Ya, kemudian ya, salah ngitung ya. Yang pertama, beriman, bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Allah, itu satu, jadi satu. Namanya syahadat. Yang kedua, mengerjakan sholat. Yang ketiga, bayar zakat. Yang keempat,
puasa Ramadan, baru yang kelima haji bagi yang mampu. Jadi cara menghitungnya begitu ya. Jadi bukan dipisah tadi yang antara iman kepada tidak ada Tuhan selain Allah sama yang Muhammad utusan Allah itu jadi satu, syahadat. Ya, syahadatain. Nah, ini disebutnya rukun Islam nanti. Karena ada 5 rukun Islam itu. Ada 5 tadi. Bersaksi tiada Tuhan selain Allah, Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus salat itu wajib, kemudian zakat, bayar zakat itu wajib, kemudian puasa Ramadan juga wajib, satu lagi haji. Itu dijawab seperti itu sama Nabi. Pas dijawab seperti itu, ini yang laki-laki ganteng tadi Pak, dia bilang, "Sodakta." Bener kamu. Dia bener, kamu bener. Loh, kamu ini yang nanya, ini sahabat Pak pada bingung. Dia yang nanya, kok mau dia yang bilang bener gitu. Bener, kayak ngetes gitu kan ya. Kayak ngetes, bener kamu Muhammad gitu. Nah, sahabat yang lain ya bingung kan, orang nggak kenal sama orang ini kok tiba-tiba nanya terus setelah dijawab kamu bener. Kamu bener, kayak ngetes gitu. Oke, berikutnya. Setelah itu, laki-laki ini tadi Pak, dia nanya lagi kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Fa akhbirni 'anil iman." Tolong kabarkan kepadaku tentang iman wahai Muhammad, tentang iman. Dijawab itu yang warna merah itu Pak. "Antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi." Ini namanya rukun iman. Kamu beriman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab-kitab Allah, kepada rasul-rasul Allah, kepada hari akhir, dan yang keenam kepada qadar atau takdir, baik yang khairnya atau syarnya, baik takdir yang baik atau takdir yang buruk ya, harus beriman. Nah, ini namanya rukun iman ya. Ternyata nanya lagi, sebentar, dijawab sama yang laki-laki tadi, "Sodakta, kamu benar wahai Muhammad ya." Nanya lagi yang ketiga, "Fa akhbirni 'anil ihsan." Tolong kabarkan kepadaku tentang ihsan. Nah, ihsan ini sebetulnya tentang akhlak, tentang perilaku. Gimana tentang ihsan itu? Dijawab oleh Rasulullah, "Anta'budallaha ka'annaka tara." Ihsan itu engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau itu melihat Allah. Seolah-olah kamu melihat Allah. Berarti kita meyakini Allah itu ada. Makanya nanti menjadi perilaku yang baik, merasa diawasi sama Allah, akhirnya tidak bermaksiat ya, memiliki akhlak yang terpuji, yang mulia, karena meyakini beribadah seolah-olah melihat Allah. Tapi Nabi bilang, "Fa illam takun tara." Tapi kalau kamu tidak bisa melihat Allah, ya karena memang kita nggak bisa melihat Allah, "Fa innahu yara." Sesungguhnya Allah itu bisa lihat kamu, Allah itu tahu kamu. Nah, itu namanya ihsan ya. Jadi hadis ini menyebutkan 3 pokok besar tadi. 1 rukun Islam, 2 rukun iman, yang ketiga ihsan. Tapi di akhir hadis itu Jibril nanya lagi ya, laki-laki tadi ya nanya lagi yaitu tentang apa? Tanda-tanda hari kiamat. Nanya lagi ya. Setelah nanya tanda hari kiamat baru pergi itu laki-laki tadi. Nah, Nabi bilang kepada para sahabat ya, bahkan bilangnya kepada Umar waktu itu, "Umar, tahu nggak kamu siapa yang datang tadi ya? Siapa laki-laki yang ganteng tadi, yang putih banget bajunya ya, bersih orangnya?" Nggak tahu Nabi. "Allah wa rasuluhu alam." Hanya Allah dan Rasulnya yang tahu, kata Umar. Terus Nabi menjawab, "Fa innahu Jibril." Dia itu tadi itu malaikat Jibril. Jadi malaikat Jibril yang berubah rupanya menyerupai manusia, Pak. Ya. Malaikat Jibril merubah bentuknya menjadi seperti manusia. Karena bentuknya malaikat Jibril itu beda dengan kita, Pak. Beda ya. Bahkan Nabi pernah bilang di hadis yang lain, malaikat Jibril itu sayapnya aja, Pak. Sayapnya. Jadi punya sayap itu malaikat Jibril itu, Pak. Itu bisa menutupi arah timur dan barat. Saking gedenya, Pak. Malaikat Jibril itu bentuknya. Itu bentuk aslinya ya. Nah, mungkin kalau kita lihat bentuk malaikat Jibril asli, pingsan, Pak.
kita ketakutan. Nabi pernah melihat bentuk aslinya malaikat Jibril, pernah. Bahkan waktu Isra Mi'raj, ya, Sidratul Muntaha, Nabi naik ke atas itu melihat bentuk malaikat Jibril yang aslinya. Karena biasanya malaikat Jibril itu merubah bentuknya seperti manusia, seperti tadi seorang laki-laki berbentuk seperti manusia laki-laki tadi. Tapi pernah Nabi melihat Jibril dalam bentuk rupa yang asli. Masya Allah, gedenya luar biasa malaikat Jibril itu. Sayapnya saja, baru sayapnya doang Pak, itu menutupi arah barat dan timur. Saking gedenya, saking besarnya, nggak bisa dibayangkan seperti apa, ya. Wallahu a'lam. Oke. Nah, jadi tadi itu yang datang ternyata siapa? Malaikat Jibril. Atakum yu'allimukum dinakum. Dia itu datang, sengaja datang Jibril itu ingin mengajari kalian tentang agama kalian, ya. Dia nanya, terus dia membenarkan supaya kalian mendengarkan. Karena kalau nggak ada yang nanya kayak gitu, kalian nggak tahu tentang rukun iman, tidak tahu tentang rukun Islam, tidak tahu tentang ihsan, begitu. Nah, makanya Bapak Ibu, kalau pengajian kayak gini tuh, meskipun Anda sudah tahu tentang pelajaran fikih misalnya, tanya saja, tanya. Ustaz Ajib, kalau sholat nggak baca Fatihah itu sah apa enggak ya? Tanya saja Pak. Supaya apa? Supaya yang lain jadi tahu. Itu pelajaran dari hadis ini jamaah. Ya, pelajaran dari hadis itu sebetulnya itu salah satunya. Kalau kita sedang belajar apapun agama, jangan nggak nanya. Bertanya saja meskipun Anda sudah tahu. Tujuannya apa tadi bertanya? Untuk supaya yang belum tahu jadi tahu. Coba kalau Anda nggak nanya hukum baca Fatihah dalam sholat itu gimana ya? Kasihan nanti yang misalnya yang di sana ada yang nggak tahu, selamanya jadi nggak tahu dia. Ya toh? Nah, jadi dalam majelis ilmu itu memang sebaiknya bertanya. Ya. Cuma nanyanya jangan sulit-sulit ya. Kasihan ustadznya nanti. Ya. Nanyanya jangan sulit-sulit ya. Nanya yang sewajarnya, ya, yang kiranya itu manfaat untuk kita dan orang lain begitu. Bagus itu. Seperti Jibril tadi. Dia tahu tentang rukun iman, tahu, tapi sengaja nanya supaya para sahabat biar tahu begitu. Ya, itu salah satu pelajaran dari hadis ini. Oke, nah intinya ini hadis riwayat Imam Muslim yang tadi dikenal dengan hadis Jibril, menjadi dalil seputar rukun iman di antaranya, ya, tentang rukun iman.